Ada orang memaknai hidup hanya sekali, nikmatilah sampai mati. Ada orang memaknai hidup adalah perjuangan. Ada orang mengatakan hidup adalah kenikmatan. Ada yang memaknai hidup adalah semua yang indah mesti dilakukan. Kita ikut apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seperti orang merantau. Hidup di dunia seperti orang merantau. Kita ini aslinya bukan di dunia. Ini hanyalah tempat kita dalam perjalanan panjang. Dalam perjalanan panjang berbagai macam dihadapi. Melewati jalan berlobang, melewati sungai laut bergelombang, karangnya tajam, binatangnya buas, ombaknya deras, anginnya puting beliung. Kita mesti tahu jalan. Maka untuk tahu jalan, kita mesti bertanya kepada orang yang pernah tahu. Maka siapa yang pernah tahu? Fas'alu ahla dzikri, tanya pada ulama. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu, tanya kepada para ulama. Ulama yang mana? Al ulama warasatul anbiya, yang mewarisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang ingin hidup pada hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Allah menciptakan Nabi Adam, mengeluarkan Nabi Adam dari surga dan mengakhiri dunia pada hari Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pagi Jumat, siang Jumat, malam Jumat, petang Jumat, adha'a lahu min nur, Allah terangi dia dengan cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Tapi ternyata ada yang lebih cepat daripada doa. Orang yang ingin hidup pada hari Jumat, mereka sudah meninggal pada hari Kamis, tak sampai di hari ini, tapi niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat, segala amal diawali dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Tapi ada yang lebih malang, hidupnya sampai di hari Jumat, hidup pada hari Jumat, tapi tidak melangkahkan kaki sholat Jumat. Inilah orang-orang man tarakal jumu'ata salasa maratin, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan, menyepelekan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbih, Allah mengunci hatinya. Miskin bukan azab, boleh jadi dengan kemiskinan orang selamat dari yang haram. Sakit bukan azab, boleh jadi dengan sakit orang justru banyak berzikir. Yang menjadi malapetaka adalah ketika dititipkan harta tapi lupa, dititipkan kuasa tapi lalai, dititipkan nyawa bersemayam di badan, tidak pernah dipakai untuk beribadah. Kita ucapkan alhamdulillah, kita masih hidup, alhamdulillah, kita masih sehat, alhamdulillah, kita masih istiqamah iman dan Islam. Khairud doa, sebaik-baik doa, afdalud doa, seabdul-abdul doa, alhamdulillah. Itulah mengapa awal Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah mengapa kalau tidak dibaca surat ini, la salata, tidak sah salat, liman lam yaqra bi fatihatil kitab, bagi siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Isi Al-Fatihah, segala puja-puji hanya milik Allah. Kalau sampai khatib lupa mengucapkan alhamdulillah, maka batallah khutbah. Kalau batal khutbah, maka batallah sholat Jumat, berganti menjadi sholat zuhur. Begitu hebatnya
alhamdulillah. Tanda syukur alhamdulillah, tanda terima kasih kepada manusia yang sudah membawa risalah Allah. Kita kirimkan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat tidak sah kalau tidak ada salawat. Khutbah batal kalau tidak ada salawat. Majlis menjadi antana jifah, bangkai busuk berbau kalau tidak ada salawat. Doa tidak dikabulkan tanpa salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bersalawat, malaikat bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepada untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dalam bentuk yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Salawat Ibrahimiyah yang paling lengkap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kami sudah tahu bagaimana bersalam kepadamu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tapi kami belum tahu bagaimana berselawat kepadamu. Nabi sendiri yang mengajarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah salawat hari Jumat. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kamu dibawa ke kuburku, ke makamku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu rasional. Sahabat itu berpikir, kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta. Bagaimana mungkin salawat kami dibawa kepadamu padahal engkau sudah mati, sudah dimakan tanah. Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharapkan tanah memakan jasad para nabi. Diharamkan Allah bagi tanah untuk memakan jasad para nabi. Jangankan nabi, ulama yang istiqamah, mujahid fisabilillah, orang mati syahid, penghafal Quran, ketika digali kubur tidak dimakan cacing tanah. Begitulah Allah memuliakan mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa pesan Nabi tentang hidup? Ada orang memaknai hidup hanya sekali, nikmatilah sampai mati. Ada orang memaknai hidup adalah perjuangan. Ada orang mengatakan hidup adalah kenikmatan. Ada yang memaknai hidup adalah semua yang indah mesti dilakukan. Kita ikut apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seperti orang merantau. Hidup di dunia seperti orang merantau. Kita ini aslinya bukan di dunia. Ini hanyalah tempat kita dalam perjalanan panjang. Dalam perjalanan panjang berbagai macam dihadapi. Melewati jalan berlobang, melewati sungai laut bergelombang, karangnya tajam, binatangnya buas, ombaknya deras, anginnya puting beliung. Kita mesti tahu jalan. Maka untuk tahu jalan, kita mesti bertanya kepada orang yang pernah tahu. Maka siapa yang pernah tahu? Fas'alu ahla dzikri, tanya pada ulama. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu, tanya kepada para ulama. Ulama yang mana? Al ulama warasatul anbiya, yang mewarisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ulama yang mengejar dunia, bukan ulama yang menjual ilmunya, tapi ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu ulama? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Dengan ilmunya dia mengamalkan, dengan amalnya dia berbekal, dengan bekalnya dia ikhlas, dengan ikhlasnya dia terjaga dan terpelihara. Ulama kita berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam bidang fikih dia bermazhab, mengikut mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam bidang tasawuf, tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, dia mengikut Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Mereka lah yang sudah merumuskan, menuliskan, membukukan dalam kitab-kitab mereka. Kita tinggal mengikuti jalan ini saja. Kenapa kita mesti lewat sungai yang ini? Kenapa kita mesti lewat jalan yang ini? Kenapa kita mesti melalui jalur ini? Kita tinggal ikut saja. Ulama yang mengerti mana jalan yang mulus, mana sungai yang bersih, mana yang gelombangnya bisa dikendalikan. Dunia pernah dilewati oleh mereka, kita tinggal ikut saja. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah para ulama yang tidak meminta apa-apa, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan ini ada masanya hujan lebat basah, ada masanya kering kerontang haus, ada masanya kita jatuh. Kalau sesuai keinginanmu dengan apa yang diberikan Allah, Allah ingin engkau bersyukur. Kalau tidak sesuai apa yang terjadi dengan yang diminta, Allah ingin kita bersabar. Mengharungi bahtera kehidupan ini, kita punya dua sayap. Sayap yang pertama syukur, sayap yang kedua sabar. Kita ingin menikah dengan perempuan yang diidam-idamkan, tidak tercapai yang diinginkan, bersabar. Dapat yang dimau, bersyukur. Kita ingin punya rumah, punya kendaraan, punya kebun, punya sampan, sesuai yang didapat dengan yang didoakan. Allah ingin bersyukur. Tak sesuai, Allah ingin bersabar. Dua-duanya baik. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu luar biasa. In asabathu sarra, kalau rezekinya lancar, badannya sehat, keluarganya sakinah, syakar, dia bersyukur. Kalau bersyukur balasannya la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur akan kutambah. In asabathu dharra, rezekinya sempit, badannya sakit, hidupnya susah, sabar. Dia bersabar. Sabar itu pun juga baik bagi dia. Kalau dia bersabar, apa balasannya? Lebih hebat daripada syukur. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar akan diberikan balasan bighairi hisab. Tidak ada siapapun yang bisa menghitungnya, tidak ada siapa yang bisa menduganya, tidak ada siapa yang mampu mengiranya. Dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama kita di perantauan ini? Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan walau sesaat. Di saat akan tidur malam, katakanlah bismika Allahumma ahya wa amut. Ini malam terakhirku. Andai aku mati malam ini, mati husnul khatimah. Di saat mata terbuka terjaga, ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini hari terakhirku, aku mesti berbuat baik. Ini hari terakhirku, aku mesti berbakti kepada ayah dan ibu. Ini hari terakhirku, kenanganku kepada istri mesti baik. Ini hari terakhirku, sahabat tetanggaku mesti aku tinggalkan kenangan-kenangan yang baik. Jamaahku, boleh jadi ini khutbah terakhirku, boleh jadi ini Jumat terakhirku. Kita selalu menganggap bahwa ini adalah hari terakhir, kita akan mati. Itu membuat kita takut berbuat dosa, itu membuat kita tidak ingin lupa
itu membuat kita baik kepada kawan dan sahabat. Kenapa? Karena kita ingin meninggalkan kenangan terakhir yang terbaik kepada kawan, kepada sahabat, kepada jiran, kepada tetangga, kepada istri, kepada anak, kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita hidup, kemana kita akan pergi? Sampai masanya malaikat maut akan tiba. Dia akan merenggut nyawa. Ruh adalah isi jasad. Jiwa tersembunyi dalam badan. Orang-orang yang baik husnul khatimah, dicabut ruhnya, lembut seperti embun yang menetes di daun yang basah. Daun sirih di tengah malam, datang kabut dan embun. Pagi-pagi terkumpul tetesan embun menetes di ujung daun. Begitulah lembutnya orang yang beriman saat menghadap Allah. Allah memanggilnya. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembali. Dunia ini bukan tempatmu. Dunia ini bukan tempat tinggalmu. Tempat engkau asli di surga. Irji'i, kembali ila rabbiki, kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, engkau ridha dan Allah pun meridaimu. Fadkhuli fi ibadi, ini bukan tempatmu. Manusia pendosa, penjahat, perampok bukan kawanmu. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dengan hamba-hambaku. Isa hambaku, inni Abdullah, Muhammad hambaku, bi'abdihi, wali-waliku, bergabung bersama hamba-hambaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Itulah yang kita inginkan, itulah yang selalu kita panjatkan doa. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Kenapa? Innal mauti sakarat, sesungguhnya maut, kematian itu ada sekaratnya dan semua pasti akan melewatinya. Silakan minum khamar, menjadi pemabuk, pemabuk akan mati. Silakan menjadi pezina, pezina akan mati. Silakan menjadi koruptor, makan sebanyak-banyaknya harta haram, juga akan mati. Kurang hebat apalagi Fir'aun. Fir'aun mati. Namrus 400 tahun berkuasa di atas dunia, puncak kesombongan. Ailahun ghairi, apakah ada Tuhan selain aku? Mengaku diri Tuhan, saking lama berkuasa, dia merasa dia pemilik dunia. Pada akhirnya mereka semua mati. Kita akan menghadap Allah. Yang kita inginkan adalah Allahumma ja'al khaira ayyami khawatimahu. Hari Senin, hari Jumat, hari Selasa, hari Ahad, kita ingin hari terakhir kita adalah hari terbaik. Pada saat itu kita menghadap Allah dengan wajah yang cerah. Wujuhu yawma idzin nadhirah, pada saat itu wajahnya cerah berkilau cahaya. Ila rabbiha nadhirah, karena memandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kematian yang sakitnya seperti kambing dikuliti hidup-hidup, seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Tapi kelembutan diberikan kepada orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya silap, kita punya salah, kita punya dosa, inilah saatnya kita bertaubat. Kita sedang berada di bulan Rajab, di antara bulan yang dipilih dimuliakan Allah. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan bulan Rajab. Nabi mendoakan bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab, berikan kami berkah di bulan Rajab. Wa Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Di bulan Rajab adalah titik kita bertaubat, mandi taubat. Ma min muslimin yudhnibu dzamban, kalau ada orang yang silap, salah, berdosa, summa yatatahhar, kemudian dia mandi taubat, summa yusalli rak'ataini, setelah itu dia salat sunat 2 rakaat, salat sunat taubat, summa yastaghfirullah,
Setelah itu dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Apalagi yang dinanti, apalagi yang ditunggu? Kematian. Betapa banyak orang-orang yang sehat mati, orang muda pun juga mati. Kematian tidak bisa ditunda, kematian tidak bisa diperpanjang. Keberanian tidak membuat orang mati cepat, ketakutan tidak membuat orang mati lama. Itulah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memiliki harta, sedetik setelah mata terpejam maka semua harta diambil oleh ahli waris, semuanya akan dibagi. Istri mendapat 1/4, kalau ada anak mendapat 1/8, suami mendapat 1/2, kalau ada anak mendapat 1/4. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Mana punya kita, mana milik kita yang sempat kita wakafkan pembangunan Masjid Al-Falah, Sungai Guntung, itulah yang akan membuat beruntung sampai hari kiamat. Yang mewakafkan tanahnya, kubahnya, dinding dan tiangnya, betapa beruntungnya mereka. Tanpa kita sebutkan ila hadrati fulan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, salat Jumat mengalir kepada mereka. Kita yang tidak punya harta tidak bisa membangun masjid. Man shalla itsnatai asyarata raka'ah, salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan Allah satu tempat dalam surga. Allah Maha Adil. Ada orang yang dibalas surga karena sedekahnya, tapi ada orang yang dibalas surga karena salatnya. Kalau kita kaya, bersedekahlah. Tidak kaya, perbanyak salat sunnah. Bagaimana dengan usia tua, sudah renta, tulang sudah lembut, tak sanggup berdiri lama? Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. La aqulu alif lam mim harf, alif lam mim tidak dihitung 1 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Walikulli harfin asyru amsalihha, setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Yang belum bisa membaca Quran, belajarlah. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Tidak ada batasan belajar dalam Islam. Islam walaupun sudah mau mati, sakratul maut, tetap dibisikkan talqin ke telinga, la ilaha illallah. Begitulah batasan belajar dalam Islam. Yang tidak mampu sholat, yang tidak sanggup baca Quran, jangan putus asa. Ayul a'mal khairun, apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Walisanuka ratbun bidzikrillah, lidahmu dalam keadaan basah berzikir mengingat Allah. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Afdalu dzikri, seafdal zikir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita akan hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan menolong kita? Yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung akan lari. Wa ummihi wa abi, ibu akan lari, ayah akan lari. Wa sahibatihi wa bani, istri lari, suami lari. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, yang menolong hanyalah amal saleh. Ma akalta fa afnaita, yang dimakan busuk. Wa ma labista fa ablaita, yang dipakai lapuk. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang kau sedekahkan itulah akan menjadi bekal untuk hari esok. Yasma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ramai.
hartanya mengiringi, kendaraannya mengiringi, anak istrinya mengiringi, jiran tetangga mengiringi, maluhu hartanya, ahlu keluarganya, yarji usnani, hartanya pulang, keluarganya pulang, wa yabqa wahidun, yang tinggal hanya satu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.